Halo Gen People, balik lagi sama gua Gaza. Gua Andri, Salam J-Sport. Untuk kali ini gue pengen bahas ini ya, soal perjuangan timnas Indonesia U23 kan di ajang SEA Games 2021 Vietnam ya. Betul. Karena tuh timnas kita gagal melampaui target. Ya, kita harus puas meraih perunggu ya setelah menang adu penalti 4-3 atas Malaysia. Menurut lu bagaimana ya perjalanan timnas kita di ajang SEA Games kemarin? Ya, seperti kita lihat emang di awal pertandingan pertama kan mereka kalah ya dari Vietnam 0-3, sempat mulai pesimis ya. Supporter timnas sepertinya. Tapi kecemasan tersebut langsung dibalas, dijawab dengan timnas Indonesia U23 dengan kemenangan 3 kali berturut-turut di grup A itu ya. Pertama tuh habis lawan Vietnam, Timor Leste, Filipina dan akhirnya baru Myanmar terakhir. Pertandingan Myanmar juga menjadi penentuan ya. Yang membuat Indonesia akhirnya lolos sebagai runner up grup A, menemani Vietnam di grup A. Vietnam dan Indonesia lolos ya? Ya, menemani Vietnam di grup A, Indonesia dan Vietnam lolos. Akhirnya bertemu di semifinal oleh Indonesia bertemu dengan Thailand, Vietnam, Malaysia. Tempo hari gue minta tanggapan pengamat ya, Akmal Marhali. Katanya Indonesia punya peluang juara besar nih ya, tapi di semifinal jangan ketemu Thailand. Dia tuh berharap timnas tuh ketemunya Malaysia karena peluangnya lebih besar. Kalau Thailand tuh lebih kecil. Bener saja kan kita di semifinal kalah ya lawan Thailand. Kalah 0-1 ya. 0-1. Walaupun cukup sengit lah bisa dibilang ya, karena sampai babak tambahan juga kan. 90 menit selesai masih 0-0 dan akhirnya berlanjut sampai babak tambahan baru kebobolan 0-1 dan akhirnya harus tumbang. Akhirnya bertemu dengan Malaysia Malaysia yang kalah dari Vietnam ya. Yang 0-1 juga kalahnya ya. 0-1 Malaysia juga. ya. Akhirnya bertemu Indonesia dan Malaysia, bentrokan yang terjadi untuk memperebutkan medali perunggu ya. Dan ya untungnya kita masih bisa dapat perunggu ya, menang dari Malaysia walaupun sulit juga ya kemarin tuh pertandingannya, harus sampai babak adu penalti. Bahkan Asnawi juga sempat gagal tuh ya. Menendang penalti kena Mister Gawang di atas tuh. Tapi dengan penampilannya Abde Hernando ya. Betul, dia ini dah pokoknya bintangnya deh. Kalau kata Supriyono Prima, gue kemarin wawancara Supriyono Prima, dia bilang bintang pertandingan kemarin tuh Hernando Hari. Karena dia menggagalkan 2 penalti kan dari pemain Malaysia tuh. Akhirnya bisa membawa Indonesia menang 4-3 kalau nggak salah ya. Kemarin skornya tuh di babak adu penalti. Nah, gue juga minta tanggapan Akmal lagi ya untuk pertandingan kemarin kan. Sepanjang SEA Games kemarin, permainan timnas Indonesia tuh belum terlihat skemanya aja. Jadi cuma mengandalkan kemampuan individu, jadi tuh nggak ada skema yang matang dari Sintayong. Sintayong juga dia berharap pemainnya bisa A nih, tapi pemain nggak bisa menunjukkan. Jadi masih banyak PR ya. Kalau terpaku kemenangan ya kita menang, tapi secara permainan ya masih jauh dari harapan. Karena gue kan beberapa kali juga setelah pertandingan di SEA Games itu kan wawancara mantan pemain timnas, pengamat sepak bola, mereka juga emang bilang Indonesia tuh tidak terlihat memiliki sebuah skema yang bisa dijalankan dengan baik oleh para pemain. Iya, betul. Dan juga kayak beberapa pemain tuh terlihat tidak maksimal seperti kita sebut Asnawi. Bila dibandingkan dengan Piala AFF kemarin, performanya sangat berbeda jauh gitu di SEA Games kali ini. Dan juga lini tengah kita lihat ada dari 2 Persib ya, Persib Bandung, Mark Klok dan juga Ricky Kambuaya yang selama SEA Games pengamat-pengamat tuh bilang masih belum menemukan kliknya lah. Padahal tuh banyak yang berharap Mark Klok bisa memberikan kontribusi maksimal ya. Betul. Tapi nyatanya di SEA Games masih belum kelihatan ya. Perlu adaptasi mungkin lebih lama ya. Karena kan emang baru kali ini ya dia gabung sama timnas setelah lumayan panjang proses naturalisasi Mark Klok ya. Persiapan juga terhitung kurang lebih 1 bulan doang. Betul. Cuman TC ke Korea Selatan kan, habis itu balik ke Indo langsung terbang ke Vietnam lagi. Ya mungkin itu juga jadi salah satu alasan ya. Indonesia hanya mampu meraih medali perunggu, yang mana jadi perunggu kelima Indonesia selama SEA Games, dalam sejarah SEA Games. Dan kita juga masih puasa medali emas. Memperpanjang ya. Betul. Sudah 31 tahun. 31 tahun sejak 1901 terakhir tuh. Widodo Cahyono Putro, Aji Santoso yang sekarang udah pada jadi pelatih. Sampai saat ini Indonesia masih juga belum berhasil meraih medali emas di SEA Games. Ya, kita doakan aja semoga dalam waktu dekat lah ya. Ada perubahan. Tapi ini uniknya nih, meskipun Sintayong gagal mewujudkan target dari PSSI, dia tetap dipertahankan nih. Karena memang kontraknya sampai 2023 ya? Iya. Desember 2023 kalau nggak salah.
Kan tapi kita lihat track record Sintayong sendiri kan masih ada kegagalan-kegagalan yang belum ada sebuah prestasi ya. Betul, betul. Nah, mungkin di ajang PSSI masih menantikan tangan dingin Sintayong di ajang-ajang selanjutnya nih. Nah, ada pesan dari Akmal nih. Sintayong kan sudah di timnas menangani timnas 19, 23 dan senior. Kalau bisa tuh Sintayong difokuskan nih. Ya misal dia senior aja. Jadi tuh biar Sintayong tuh fokus membangun tim, nggak terpecah konsentrasinya kan. Kalau kebanyakan takutnya terlalu banyak mikir juga ya Sintayongnya ya. Setelah SEA Games Sintayong harus membangun tim senior buat ajang uji coba di akhir bulan nanti ya, awal bulan nanti ya. Ya, betul. Dan menghadapi kualifikasi Piala Asia. Ya, mungkin terpecah lah konsentrasinya. Itu juga ya, masih sekarang belum bisa menghasilkan yang benar-benar maksimal gitu mungkin ya. Tapi ya kita harus sabar ya. Nggak bisa mungkin gagal dikit langsung pecat apa gimana kan ya. Memang harus ada prosesnya lah. Karena kan gue nanya Supriyono Prima juga kemarin. Kata dia udah terlihat Indonesia mulai mengandalkan pemain-pemain mudanya. Pemain-pemain muda seperti Ronaldo Kuate, Marcelino Ferdinand, mereka tuh udah dikasih waktu jam terbang bermain di SEA Games kemarin kan. Lumayan banyak juga waktu bermainnya mereka. Padahal mereka kan masih, Ronaldo Kuate itu 19 tahun kalau nggak salah 18, kan? Sekitar 18-19 lah. Masih belasan tahun gitu kan. Tapi udah dikasih waktu bermain di SEA Games, yaitu diharapkan nantinya jadi memupuk pengalaman buat dia ke depannya biar lebih matang lagi lah sebagai pemain. Untuk ajang-ajang ke depannya lagi. Mungkin yang kita lihat dari kinerja Sintayong tuh dia sangat percaya pemain muda ya. Betul. Untuk menciptakan bibit-bibit baru ya. Menggali potensi pemain lokal kita ya patut diapresiasi ya. Tapi tidak terlepas dari peran pemain-pemain kita yang berkarir di luar negeri kan. Ya, nah, ini bisa dikatakan jadi tulang punggung ya. Di timnas Indonesia ada Egy, Witan, Asnawi, Sadil ya, dan beberapa pemain lainnya. Nah, kemarin juga gua ngeliat nih di media sosial rame Sintayong yang sedang doorstop gitu lah, ditanya-tanya wartawan kalau nggak salah kemarin tuh. Ditanya tentang masalah mulai rame Sintayong out gitu. Komentarnya bagaimana Sintayong tuh. Nah, Sintayong tuh malah bilang tidak mempedulikan hal itu. Dan dia lebih baik kalau emang supporter mau mengkritisi, coba ngomong ke PSSI untuk didirikan sebuah training center, tempat latihan agar timnas yang bisa dipakai timnas lah, agar latihan bisa lebih maksimal lagi, katanya seperti itu. Ya memang di negara kita, sepak bola kita ini masih kurang ya infrastruktur olahraganya ya. Ya mungkin Sintayong tuh berharap kehadirannya dia di sini juga memberikan harapan dibangunnya berbagai infrastruktur mendukung sepak bola Indonesia ya. Karena kan dia juga butuh dukungan ya, nggak bisa dia sendiri dengan seadanya dipasang target tinggi kan nggak mungkin juga dia gitu. Nah kemarin kan udah selesai tuh, terakhir lawan Malaysia kan dapat perunggu. Pemain timnas Indonesia U23 nih langsung pulang hari ini nih, hari Senin tanggal 23. Mereka akan, kalau nggak salah infonya nih, akan tiba di bandara tuh pada jam 8 nanti, jam 8 malam. Pulang ke tanah air membawa oleh-oleh ya? Betul, medali perunggu. Walau tidak ini target juga ya? Ya biarpun nggak sesuai target, kita tetap memberikan apresiasi atas perjuangan para pemain ya. Betul. Karena kan mereka udah bekerja keras agar meraih capaian terbaik ya. Tapi kita tetap berharap ya untuk bisa kedepannya mungkin meningkat lah ya, raihan medali, raihan hasil di ajang internasional timnas Indonesia meningkat. Karena ya kita tahu sendiri lah, sepak bola tuh olahraga nomor 1 lah bisa dibilang ya, yang paling diprioritaskan. Iya, paling masif secara perhatian, secara dana juga mungkin sepak bola paling gede. Tapi ya kalau hasilnya stagnan dan tidak ada peningkatan kan kita juga kecewa lah ya, bisa dibilang. Karena supporter kita udah rindu prestasi. Betul. Maju terus Indonesia. Salam jaya. Mungkin segitu aja ya pembahasan soal perjuangan timnas kita di SEA Games 2021 ya. Jangan lupa masih banyak berita-berita lainnya yang bisa kalian nikmati di website genpi.co. Dan juga kita ada aplikasi yang bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Dan terakhir tentunya jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel genpi.co. Gua Gaza, gua Andri. Salam G-Sport. Genpi.co, tahu kamu banget.